Di sini kita akan bahas pahlawan alam yang berjuang untuk melindungi alam dan masyarakat yang tergantung dengan alam tersebut. Hari ini kita akan menceritakan kehidupan seorang pahlawan yang sangat menginspirasi banyak orang di Amerika Latin, yaitu Chico Mendes. Chico Mendes atau dengan nama aslinya Francisco Alves Mendes Filho lahir di bulan Desember tahun 1944 di suatu wilayah yang sangat terpencil di Brazil di selatan barat hutan Amazon di desa kecil yang dipanggil Zapuri. Chico Mendes berasal dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Ayahnya sama seperti ibunya yang tidak bisa membaca, tidak pernah sekolah, hanya merupakan petani karet yang di sana dipanggil sebagai seringueiros. Itu nama yang dipakai oleh semua petani karet di sana, namanya seringueiros. Tapi mereka sering dieksploitasi. Harga karet mereka dibeli dengan harga yang sangat murah, dengan harga yang tidak sebenarnya. Hasil kerjaan mereka ditimbang dengan cara yang tidak benar agar sekali lagi supaya bisa dapat getah yang semurah-murahnya. Keluarga Mendes dieksploitasi oleh industri besar karet yang di zaman itu mata pencahariannya berasal dari pohon karet alami yang bukan merupakan pohon dari kebun tapi benar-benar pohon liar dari hutan Amazon. Jenis pohon yang kita dapat di Asia, pohon karetnya itu sebenarnya berasal dari hutan Amazon. Chico Mendes punya 16 saudara kandung, tapi 11 diantaranya meninggal karena sakit. Karena memang tidak ada obat karena mereka tinggal di tempat yang sangat terpencil. Dan karena tidak punya pilihan, karena kenyataan di daerah tersebut, di Brazil, di umur yang 9 tahun, Chico Mendes sudah mulai menjadi seringueiros. Dia sendiri mulai menyadap karet. Hidupnya sangat keras bagi seorang anak kecil, dan dia seperti ayahnya yang semakin besar di hutan Amazon, mereka akan ditipu sama pihak-pihak lain. Tapi bedanya, Chico Mendes ini punya sedikit background pendidikan, mendapat sedikit pendidikan ya. Dan semakin berpendidikan seseorang akan semakin susah untuk ditipu. Dan Chico Mendes tidak ingin menerima nasibnya seperti orang tuanya. Semakin besar di hutan Amazon bersama keluarganya, mereka merawat pohon karet. Dan kehidupannya, mata pencahariannya berasal dari sana. Chico Mendes dan semua warga di desa Zapuri menghadapi tantangan yang sangat besar di tahun 60-an. Di tahun 60-an itu karena saingan dengan monokultur pohon karet di Asia, harga karet menurun. Dan di situ terjadi suatu perubahan besar dan banyak pihak yang merasa lebih diuntungkan dengan menghancurkan hutan Amazon untuk dijadikan tempat untuk merawat dan beternak sapi untuk industri daging yang sangat besar yang didorong oleh pemerintahan dari Amerika yang sampai sekarang menjadi suatu ancaman bagi hutan Amazon. Jadi pada tahun 60-an banyak orang memilih untuk berbisnis dengan beternak sapi. Dan hutan Amazon mulai dihancurkan, pohon karet mulai ditebang semua, dan disitulah perjuangan Chico Mendes dimulai. Bersama teman dia dan mentor dia, Wilson Pinheiro, dia mulai berjuang untuk masyarakat petani karet. Mereka membuat suatu perkumpulan, suatu bangunan yang sangat sederhana di tengah kampung, dijadikan pusat mereka untuk berkumpul, untuk bersatu mencari solusi untuk melawan pihak-pihak yang ingin menghancurkan hutan untuk ternak sapi dalam skala yang sangat besar ya. Tapi dia memilih satu hal, dia ingin berjuang, tetapi dia ingin berjuang tanpa kekerasan. Dia menolak memegang senjata, sedangkan di daerah itu sudah terbiasa banyak orang pegang senjata di daerah Brazil. Dia pun dipilih sebagai kepala desa di desa Zapuri, dan dia memang seorang leader. Jadi banyak orang yang ingin ada di belakang Chico Mendes untuk buat perubahan, untuk tidak menerima nasib yang ditentukan oleh orang yang berkemeja putih, yang hidupnya jauh di kota sana, yang memilih untuk menghancurkan hutan Amazon dan memotong pohon karet dan memilih untuk beternak sapi karena permintaan dari Amerika sana. Seringkali mereka diancam. Chico Mendes diancam, diserang. Anggota serikat petani karet yang dia pimpin
banyak yang ditangkap oleh polisi sendiri, disiksa untuk mereka berhenti bikin blokade, berhenti menolak perubahan yang sedang terjadi. Salah satunya adalah jalan yang ingin dibangun. Untuk kiri kanan jalan, hutan bisa mudah untuk dihancurkan. Jadi mereka menerima segala tantangan dari pemerintah. Mereka disiksa, ditangkap, diperlakukan yang sangat kejam oleh polisi, oleh aparat yang dipilih dan disuap oleh pemilik lahan. Pemilik lahan raksasa demi industri daging itu tadi. Tetapi Chico Mendes dihadapkan ke semua kesulitan itu, dia tidak menyerah. Dia berjuang untuk hutan Amazon, untuk tetap dilestarikan, agar masyarakat tetap bisa menyadap karet di dalamnya. Dan di Brazil, di saat itu, hukumnya juga mirip seperti Indonesia. Siapa yang kelola lahan, itulah yang punya hak atas tanah. Jadi, masyarakat yang dari dulu kelola pohon karet di hutan, mereka merasa mereka lah yang mempunyai lahan itu. Tapi tiba-tiba Chico Mendes dihadapkan orang yang tiba-tiba datang yang mengklaim yang punya ribuan hektar karena dia beli ke pemerintah. Chico Mendes pernah mengatakan, di awalnya saya berpikir saya hanya berjuang untuk pohon karet. Kemudian saya menyadari bahwa saya sedang berjuang untuk hutan Amazon. Tapi sekarang saya sadar bahwa saya berjuang untuk manusia, untuk masa depan manusia. Bersama sahabat dan mentor dia, Wilson Pinheiro, mereka dengan sukses mendekati penjaga lahan ternak itu untuk mereka gabung dengan masyarakat, ikut dengan masyarakat lokal. Dan karena argumentasi mereka, kepintaran mereka, banyak diantaranya dari anak buah dari perusahaan besar yang menghancurkan hutan malah ikut gabung dengan Chico Mendes dan Wilson Pinheiro. Jadi mereka mulai mengganggu industri ternak itu di Brazil, sampai bos-bos perusahaan besar mulai dengar. Dan itu tentu saja banyak ancaman yang muncul lagi dan lebih serius lagi karena mereka mengganggu tidak hanya secara lokal, tapi mulai secara nasional. Chico Mendes lanjut bikin blokade, lanjut menambat di hadapan Sinsu. Anggota dari kelompok petani karet di Zapuri ada yang dibunuh, tetapi mereka tidak semua berhenti. Chico adalah orang lapangan, memang dia seorang petani, tapi karena dia berpendidikan, dia mampu bernegosiasi dengan politisi. Chico juga siap menghadapi politikus, dan dia semakin berpengaruh. Seorang petani yang datang dari kampung yang begitu kecil di barat hutan Amazon menjadi seorang yang sangat diperhatikan, menjadi seorang yang sangat ditakutkan. Karena apa? Karena dia sendiri menjadi masalah untuk bisnis-bisnis orang besar. Sayangnya di tahun 1980, Wilson Pinheiro, teman terdekat Chico, suatu malam di saat Wilson sedang berada di bangunan sederhana di tengah kampung desa Zapuri, bangunan sederhana yang merupakan kantor serikat petani karet. Wilson sedang istirahat di depan TV, tiba-tiba ada dua orang masuk dan langsung menembak Wilson Pinheiro itu. Chico sangat terpukul kehilangan teman terbaik dia, teman seperjuangan yang bersama dia belajar begitu banyak untuk mendukung masyarakat dan melawan orang-orang yang ingin memusnahkan hutan dan masa depan masyarakat di desa Zapuri. Chico sangat terpukul, sedih, bingung, tapi dia tidak menyerah. Demi teman dia, demi Wilson, dia membangun persatuan bangsa orang Indian, orang asli hutan Amazon, di mana 200.000 orang ikut di dalamnya. Chico Mendes menjadi presiden dan ketua dari gerakan tersebut dan mewakili semua orang itu yang hidup di hutan Amazon. Masyarakat-masyarakat yang selama ini, yang mereka adalah masyarakat pedalaman yang selama ini tidak pernah didengar oleh pemerintah pusat, Wilson terbunuh. Chico berjuang sendiri tapi dengan dukungan masyarakat di garis depan, demi hutan dan demi masyarakat yang hidup di dalam hutan tersebut. Tetapi kesendirian Chico sedikit terbantu karena secara pribadi, dalam kehidupan pribadi dia di tahun 1983 dia menikah dengan perempuan yang jauh lebih muda dari dia.
istrinya memohon pada Chico untuk berhenti melawan orang-orang besar. Dia sangat mengagumi suaminya yang melakukan hal-hal yang demi kebaikan dan masa depan masyarakat di desa Zapuri, tapi dia sadar itu Brazil, itu bahaya. Wilson sudah dibunuh sama orang-orang dari kelompok petani karet, banyak yang dibunuh juga. Dia mohon pada Chico untuk mundur, tapi Chico nggak pernah berhenti, nggak pernah mundur. Bersama istrinya, dia kan punya 3 anak, dan kebahagiaan dalam keluarganya dilengkapi dengan kesuksesan secara nasional sebagai pejuang lingkungan yang didengar, disegani. Petani kecil dari hutan Amazon yang ditertawai, yang ditipu, sekarang menjadi seorang yang bisa bicara dengan petinggi-petinggi. Contohnya di Brasilia, di ibu kota Brazil di tahun 1985, dia membuat pertemuan terbesar dan pertama kali di seluruh petani karet di senegara se-Brazil bersatu untuk melindungi hutan, melindungi pohon karet di hadapan pemilik lahan raksasa yang didukung oleh pemerintah Brazil demi industri daging. Jadi dia merasa sangat didukung. Mengikuti mentor dia, Wilson, dia sekarang merasa bahwa gerakan dia menjadi nasional, bukan sekelompok petani di tempat kecil di hutan Amazon, tapi di seluruh petani karet yang menyadap karet liar di hutan di seluruh Brazil ikut di belakang Chico Mendes. Dan karena pertemuan itu yang begitu besar, diliput oleh banyak media, Chico Mendes menarik perhatian internasional. Jadi ada satu filmmaker bernama Adrian Cowell yang buat film dokumenter. Dia datang dan ikut perjuangan Chico. Dia mulai syuting semuanya. Bagaimana seorang tanpa pengalaman hanya punya satu idealisme untuk melindungi masyarakat kecil di hutan Amazon, bagaimana orang tersebut bisa membuat perubahan yang sangat besar. Tetapi sehabis dari menekan politikus, bernegosiasi dengan politikus untuk mencoba membuat kawasan lindung di mana masyarakat bisa bekerja, tentu saja Chico balik ke lapangan, balik di desa Zapuri. Dan di desa Zapuri dia mulai membuat lebih banyak blokade lagi secara frontal. Dan di desa dia ada satu sosok yang bernama Alvi da Silva, yang merupakan seseorang yang punya satu keinginan, yaitu menghancurkan sebanyak mungkin hutan untuk piara sebanyak mungkin sapi. Dan dia pun didanai, ada investor di belakang dia, dan semuanya berasal di desa asal Chico. Tentu saja Chico melawan semua itu, dan dia membuat blokade. Disitulah dia berdiri di depan puluhan orang lainnya yang bersenjata, yang punya sinso, yang mengancam dia. Ada yang tembak ke atas, ada yang memberikan sinso dekat sekali dari masyarakat. Sedangkan di situ yang mendampingi Chico untuk memblokade jalan dan semua gerakan yang ingin menghancurkan hutan Amazon itu, masyarakat dari desa Zapuri itu ada ibu-ibu, ada anak-anak, semuanya berdiri di belakang Chico, menolak Alvi da Silva dan anak buahnya untuk menghancurkan hutan di daerah desa Zapuri. Mereka semua bersenjata, mereka semua suasana panas banget. Tapi Chico diam, dan tidak ada satupun di antara masyarakat yang ada senjatanya. Dalam situasi itu ada satu anak buah dari Alvi da Silva, musuh Chico, yang mulai menyukai sekali dengan sosok Chico Mendes itu tadi. Padahal Genesio itu namanya, nama anak buah Alvi da Silva, hanya berumur 14 tahun. Tapi dia melihat Chico Mendes adalah seseorang yang luar biasa. Daripada mengagumi bos dia, Alvi da Silva, dia lebih mengagumi Chico Mendes. Suasana panas, dan suatu hari pada saat pulang dari blokade, di hadapan anak buah dari sosok Alvi da Silva itu, pada saat masyarakat pulang ke desanya jalan kaki, sekelompok orang yang tidak dikenal mulai menembaki masyarakat, dan masyarakat mulai berjatuhan, banyak yang meninggal. Tidak pernah ada yang dituntut atas kejahatan itu, tapi Chico Mendes tidak pernah berhenti.
Secara internasional pun dia mendapat pujian lagi. Di tahun 1987 dia diundang di Amerika dan dia menerima satu penghargaan dari PBB. Dan dia mengambil kesempatan itu. Disitulah kita bisa melihat kehebatan seorang yang bisa berdiri pun di lapangan melindungi pohon karet, karena memang udah mendarah daging di situ. Tapi pada saat di Amerika, dia naik pesawat untuk ke ibu kota Washington untuk bertemu dengan satu bank yang dimana menjadi investor dari industri daging tadi. Jadi istilahnya itu orang Amerika sendiri yang memuji Chico Mendes, tapi juga Amerika sendiri yang memberi uang untuk menghancurkan hutan Amazon untuk piara banyak mungkin sapi di sana yang bisa dipotong dagingnya untuk bisa dikembalikan ke Amerika. Sampai sekarang skema itunya masih sama. Tapi Chico Mendes datang ke sana dan ya dia memperlihatkan ke investornya, itulah yang kalian lakukan. Di belakang daging yang kalian makan, kami dibunuh. Dan Chico Mendes sekali lagi berasa, karena bicara dari hati ya. Chico Mendes mendapat perhatian yang dia butuhkan untuk perjuangan dia. Di saat dia balik dari Amerika, dia mendarat di Brazil dan langsung menteri dari komisi militer di Brazil meminta untuk ketemu dengan dia, dan langsung Mendes mengambil kesempatan untuk menyampaikan keinginan dia untuk melihat bahwa adanya hutan lindung yang dibangun, di mana pemerintah harus bantu untuk melindungi hutan lindung itu, di mana masyarakat bisa berkegiatan secara tradisional dan tidak boleh ada orang yang membuka lahan untuk piara sapi di situ. Dan dia berhasil mendapat apa yang dia mau. Karena pemerintah Brazil juga mulai takut gitu, harus berkompromi. Tidak bisa seenaknya, karena sekarang seluruh dunia sedang melihat apa yang sedang terjadi di desa kecil di Zapuri itu. Kembali ke desa Chico Mendes yang konflik dengan Alvi da Silva, yang makin memanas. Anggota dari Serikat Tani Karet dibunuh, banyak yang ditangkap, tidak ada yang ditangkap dari kejahatan tersebut. Kadang perjuangan dilanjutkan, kadang berhasil, kadang tidak. Anak buah dari orang tersebut semakin kejam dan penembakan semakin sering. Tidak terhitung beberapa orang yang dibunuh, sampai orang meragukan perjuangan itu ada gunanya atau tidak. Secara internasional, Chico Mendes menjadi hero, tapi di lapangan banyak orang yang terbunuh. Tetapi karena filmmaker itu yang memperlihatkan semua yang sedang terjadi, dan tidak hanya di pertemuan yang canggih-canggih di kota sana, tapi juga di lapangan dia syuting semua. Dan itu membuat orang tidak bisa tutup mata lagi tentang pembunuhan-pembunuhan di hutan Amazon. Itu tidak bisa dihilangkan, seolah-olah tidak pernah terjadi, karena memang sudah di syuting dan disebarkan kemana-mana. Jadi dengan dukungan internasional dan dukungan dari Adrian Cowell, ya Chico berhasil membuat investor mundur, karena tidak ada investor di negara barat sana yang merasa punya darah di tangan. Tepatnya tidak ingin semua orang tahu bahwa mereka punya darah di tangan. Jadi dia berhasil dan memperlihatkan keseluruhan kekejaman yang sedang terjadi dengan gaya dia yang bicara dengan hati, memperlihatkan semua yang sedang terjadi. Mendes berhasil menghentikan deforestasi di daerah Zapuri dan berhasil membuat pemerintah melindungi hutan di sana. Dia berhasil pun membuat adanya tuntutan terhadap orang yang sepertinya pernah membunuh orang petani karet. Jadi seolah-olah kesuksesan besar, ya memang kesuksesan besar. Dia berhasil mensahkan hutan lindung dan tidak ada yang boleh menebang satupun di situ. Dia berhasil secara nasional, internasional, dan secara lokal di kampung dia di Zapuri itu tadi. Alvi da Silva, musuh Chico Mendes, lari menghilang. Alvi da Silva menggila, dia ingin bunuh Chico Mendes. Tidak terima dipermalukan, tidak terima dia tidak bisa membuat impian dia, yaitu menghancurkan seluruh hutan di situ untuk piara ribuan ekor sapi. Investor dia pun menghilang karena keributan yang dibuat oleh Chico Mendes. Alvi da Silva saat itu menggila.
tidak terima, tidak tinggal diam, dan dia memang pernah mengancam puluhan kali Chico Mendes. Tetapi kali ini seluruh orang-orang di sekitar Chico Mendes menyadari bahwa ancaman dari Alvi da Silva tidak sekedar ngomong. Istri Chico Mendes pun memohon pada Chico, "Chico, kita harus pergi. Chico, ingat Wilson teman kamu telah dibunuh. Ingat semua orang dari Serikat Petani karet yang dibunuh. Chico, kita harus pergi," kata istrinya. Dengan pergi, Chico Mendes merasa gagal mungkin. Merasa sama saja dengan menyerah. Sedangkan Chico Mendes tidak pernah menyerah. Tanpa senjata, selama ini dia berhasil membuat orang-orang ikutin dia demi kebaikan. Walaupun istrinya mohon untuk pergi demi anak dia yang masih kecil, Chico Mendes menolak. Saat malam yang tenang di kampung kecil dan ada anak-anak yang main di jalan, anjing pada menggonggong di beberapa tempat, kita bisa dengar bahwa ada orang yang tertawa-tawa di bar yang kecil di mana masyarakat sering berkumpul di sana pada saat pulang dari hutan. Mereka semua sering minum bir bersama dan bahas sehari-hari mereka. Memang suasana damai sekali di kampung Zapuri. Malam yang tenang di kampung kecil di tengah hutan Amazon. Tetapi tiba-tiba ketenangan tersebut pecah, hilang dengan suara tembakan. Chico Mendes yang ke belakang rumahnya dibunuh oleh pembunuh bayaran. Langsung jatuh di depan istrinya, depan anaknya juga. Pembunuh bayaran yang disuruh oleh Alvi da Silva. Chico Mendes dibunuh, tapi gerakan dia, semangat dia tidak pernah mati. Karena Chico Mendes hari ini ada lebih dari 8 juta hektar yang dilindungi di dalam hutan lindung di Amazon. Banyak sekolah, banyak jalan di Brasil yang dikasih nama Chico Mendes. Dulu orang yang paling mengganggu pemerintah, sekarang malah dijadikan contoh pemimpin, leader yang berjuang untuk masyarakat. Deforestasi masih terjadi untuk masalah yang sama. Dan 2 tahun setelah Chico Mendes dibunuh di bulan Desember tahun 1990, Alvi da Silva dan anaknya dinyatakan bersalah atas pembunuhan Chico Mendes dan mereka jatuhkan hukuman 19 tahun. Dan ingat, anak muda 14 tahun yang bernama Genesio, anak muda yang merupakan anak buah dari Alvi da Silva. Ingatkan, itu siapa? Dia sendiri yang menjadi saksi yang datang ke polisi untuk menjelaskan bahwa sebenarnya yang menyuruh Chico Mendes dibunuh dengan bukti adalah bos dia. Jadi seorang kecil yang begitu mengagumi Chico Mendes bisa melihat dengan mata dia siapa yang salah, siapa yang benar. Dan karena dia memberi testimoni dia kepada polisi, yang membunuh Chico Mendes berhasil ditangkap. Chico Mendes, pahlawan hutan Amazon, pahlawan alam yang kamu harus ingat kisah hidupnya.